Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqih wa amtinanih. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin da'in ila ridwanih wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanih wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil liqa'ih. Amma ba'du. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل اللهم اجعلنا ممن يستمع القول فيتبع احسنه فانك ولي ذلك والقادر عليه. Ikhwati fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pertanyaan yang harus bisa kita jawab semua. Apakah orang soleh, orang yang bertakwa kepada Allah bisa menjadi orang kaya? Mari kita jawab. Bisa? Bisa. Apakah orang yang paling bermaksiat, orang kafir, ataupun orang muslim tapi orang yang bermaksiat, apakah bisa jadi orang kaya? Bisa. Sebaliknya, apakah orang yang soleh, orang yang bertakwa kepada Allah bisa menjadi orang miskin, orang sengsara, disempitkan rezekinya? Bisa. Begitu juga orang yang bermaksiat kepada Allah, bisa disempitkan rezekinya, bisa menjadi miskin? Bisa. Dari sini dapat kita simpulkan, dan ini kenyataan di hadapan mata kita. Dari sini dapat kita simpulkan bahwasanya kaya atau miskin bukan standar orang yang soleh ataupun orangnya bermaksiat. Bukan berarti kalau dia orang yang bertakwa pasti lancar rezekinya, Ustaz. Tidak. Begitu juga kalau dia orang yang bermaksiat pasti dia sengsara dunianya. Tidak. Dan juga bukan, dan begitu juga sebaliknya. Tapi Ustaz, kan ada dalil yang mengatakan wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Yang mengatakan orang yang bertakwa itu pasti akan diberikan rezeki dari arah yang tidak terduga-duga. Berarti dari segala arah. Benar. Tapi jangan lupa juga dalam surat Al-An'am ayat 44. Jadi selain surat At-Talaq ayat berapa itu? Ayat 6 ya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Ayat 6 ataupun ayat 3 surat At-Talaq. Ingat juga ada surat Al-An'am ayat 44. Persis. Falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'in. Ketika mereka makin melupakan untuk mengingat kepada Allah, melupakan peringatan-peringatan Allah, makin jauh, makin lupa, fatahna alaihim abwaaba kulli syai'. Kami makin membukakan pintu segala kenikmatan, makin mudah. Berarti ini persis seperti wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah kasih dia rezeki dari arah tidak terduga. Makin maksiat, makin berbuat yang haram, makin makmur. Akan tapi ujung ayatnya mengatakan hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idza mublisun. Jika ketika begitu mereka sudah berbangga dengan apa yang dikasihkan berupa dunia ini, akhadnahum, kami siksa mereka, kami binasakan mereka sampai kemudian mereka menyesal. Penyesalan yang paling rugi adalah di akhirat. Kalau kita disiksa di dunia kemudian tersadar dengan siksaan tersebut, itu merupakan pelajaran yang sangat berharga. Tapi yang kita khawatirkan adalah sedang bermaksiatnya, sedang makmur-makmurnya mati, siksaannya di akhirat, maka tidak ada jalan lain untuk menyesal ataupun untuk bertobat. Jadi ikhwas sekalian, jangan mengukur orang itu baik atau tidak
soleh atau tidak, dicintai oleh Allah atau tidak, gara-gara apa yang kita lihat dari rezeki dunianya. Sebagaimana juga dalam masalah perwalian, wali-wali, jangan kita melihat dia, dia wali Allah. Kenapa? Gara-gara dia bisa terbang. Wah, dia wali Allah. Kenapa? Karena dia bisa menyiram di Aceh, yang nyiram kebakaran di Mekah dari Aceh disiram. Disiram di depan pintu rumahnya, kebakaran di Mekah jadi padam. Wali Allah. Kenapa dia wali Allah? Karena dia ketika dia meninggal, dia bisa memandikan jenazahnya dia sendiri. Dia wali Allah. Kenapa? Dia pernah sampai ke Sidratul Muntaha. Dia bukan gara-gara ini kita nilai dia wali Allah atau tidak. Bukan gara-gara dia punya karamah, punya hal luar biasa yang terjadi pada dirinya baru kita nilai dia wali Allah atau tidak. Tapi wali Allah atau tidak kita nilai dari takwa, dari soleh tidaknya dia, dari amalan dia, dari sesuai tidaknya amalan dia dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Ini harus menjadi tolak ukur kita agar kita tidak tertipu dengan berbagai slogan-slogan, berbagai ajakan. Ada sebuah kisah yang terjadi pada Abu Yazid Al-Bustami yang mengajak murid-muridnya, ayo kita temui ada seorang yang terkenal dan sebagai wali Allah, orang soleh, ayo kita temui dia. Begitu beliau mau menemui di masjid, belum ketemu, beliau melihat orang ini yang dianggap sebagai wali Allah ini meludah ke arah kiblat. Langsung bilang sama muridnya, pulang yuk. Kenapa? Kan kita mau menemui beliau. Ngapain kita menemui dia? Tentang sunnah meludah kemana aja dia nggak tahu. Bagaimana bisa dinamakan dia wali? Meludah saja dia nggak tahu caranya. Pulang. Ini ikhwah sekalian, Anda waktu membaca kisah ini, yang Anda baca ini, baca kisah ini, ya Allah. Berarti kita sudah tertipu. Berarti kita sudah ditipu oleh banyak slogan-slogan. Tahu slogan-slogannya? Kamu masa gara-gara dia ustaznya nggak jenggotan aja nggak mau ngaji. Kamu ini ustaznya nggak cingkrangan aja sudah nggak mau ngaji. Kamu gara-gara melihat nggak melakukan sunnah ini aja sudah nggak mau ikut. Kalau ada yang bilang seperti itu sekarang bilang iya langsungnya. Nggak usah bantah-bantah, nggak usah. Bukan begitu ya, bukan, nggak usah. Iya, saya nggak ikut. Gimana saya mau ikut dia? Mau percaya dia mengikuti sunnah itu aja nggak dijaga. Ini kisah Abu Yazid Al-Bustami. Gimana kita katakan dia wali Allah, orang yang bertakwa, hal perkara sepele saja dia tidak tahu sunnahnya. Jadi jangan menilai dia karamah atau tidak gara-gara kejadian luar biasa, tapi nilailah gara-gara dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik ikhwati fiddin wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Kita masih dalam pembahasan harta haram muamalat kontemporer karya Ustadz Dr. Erwandi Tarmizi, yang mana kita masih dalam seputar transaksi barang-barang yang diharamkan, yang kita masih di dalam pembahasan alkohol. Di halaman 113 beliau membawakan sebuah subjudul, hukum memproses khamar atau alkohol menjadi zat lain. Sesuatu yang dilarang karena adanya illah, adanya sebab larangan. Ya, ini yang kita namakan dengan illah, sebab pelarangan. Maka apabila illah ini tidak ada lagi, maka larangan itu
bisa juga tidak ada lagi. Yang paling gampang kita lihat adalah minuman keras dilarang karena memabukkan. Bukan karena merek, bukan karena rasa, bukan karena bau, tapi karena memabukkan. Al-iskar. Berarti kalau minuman ini hilang sifat memabukkannya, maka menjadi tidak haram lagi. Ini ingat ya, kita katakan illah. Illah itu adalah sifat yang jelas ditunjukkan oleh syariat. Bedakan dengan hikmah. Bedakan dengan hikmah. Hikmah itu faedah. Hikmah itu pelajaran yang dapat kita ambil. Contohnya adalah yang sering-sering dibahas oleh para penceramah, babi diharamkan karena tidak ada karena. Babi diharamkan karena Allah mengharamkan. Selesai. Babi diharamkan karena memang sudah Allah mengharamkannya. Jadi nggak ada sebab. Ini yang dinamakan dengan istilah ta'abbudiyah. Ta'abbudiyah itu adalah benar-benar murni karena beribadat kepada Allah, taat kepada Allah tanpa ada alasan yang Allah sebutkan sehingga kita bisa mengetahuinya. Kalau ada yang bilang, Ustadz, gara-gara cacing pita, maka jawaban kita itu bukan illah. Kalau illah, alasan diharamkannya daging babi gara-gara cacing pita, berarti daging kambing kalau ada cacing pitanya juga haram. Pernah nyembelih kambing ada cacing pita panjang? Pernah. Halal apa haram? Tetap halal. Cacing pitanya ini yang berbahaya. Tapi daging babi setelah dibersihkan, disterilkan dengan penelitian, melahirkan babi unggul yang tidak punya penyakit, halal apa haram? Tetap haram. Kenapa? Karena alasannya bukan cacing pita. Itu hikmah, nggak apa-apa. Hikmah disyariatkan sholat subuh cuma 2 rakaat. Silakan antum keluarkan hikmah, nggak apa-apa. Hikmah. Tapi kalau alasan apa, nggak boleh karang-karang. Apa dalilnya? Sebutkan dalilnya. Ada nggak Allah menyebutkan alasannya? Kalau ada sami'na wa ata'na, kalau tidak nggak usah dikarang-karang. Ini yang membedakan antara illah dengan hikmah. Nah, kita kembali ke sini tentang alkohol ataupun khamar tadi, barang-barang yang memabukkan ini. Para ulama sepakat bila mana khamar berubah menjadi zat lain. Zat lain apa yang kira-kira bisa berubah khamar? Cuka. CH3COOH. Kalau alkohol apa? C2H5OH ya. Jadi istilahnya itu ikatan CHO. Berubah, bertambah, berkurang menjadi unsur yang lain. Bila dia berubah menjadi cuka, kemudian dikatakan dengan sendirinya tanpa ada campur tangan manusia, cuka tersebut hukumnya menjadi halal. Karena nggak ada illahnya lagi, alasannya tidak ada lagi. Yang menjadi perbedaan pendapat para ulama adalah bila perubahan tersebut ada campur tangan manusia. Kenapa? Karena pada asalnya khamar itu diperintahkan untuk dibuang. Khamar itu kalau ada khamar perintahkan untuk dibuang. Jangan dibiarkan dengan alasan saya mau proses menjadi cuka. Nah, ini yang dikatakan adanya campur tangan manusia. Harusnya dibuang. Nah, apakah kemudian kalau dia melakukan proses di cuka ini, di khamar ini berubah menjadi cuka, halal atau tidak? Ini ada perbedaan pendapat para ulama. Pendapat yang pertama, mazhab Hanafi, proses tersebut dibolehkan dan hasil yang telah menjadi wujud lain setelah diproses hukumnya suci, boleh dikonsumsi.
Jadi prosesnya dibolehkan, hasilnya juga menjadi halal. Pendapat yang kedua, dalam mazhab Syafi'i dan Hambali, dan juga sebuah pendapat dalam mazhab Maliki, bahwa memproses khamar menjadi zat lain hukumnya haram. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW yang dibawakan oleh penulis di sini. Rasulullah SAW pernah ditanya tentang khamar bolehkah diproses menjadi cuka. Beliau menjawab tidak. Karena apa yang tadi kita katakan, pada asal kalau namanya khamar langsung dibuang, jangan dibiarkan untuk berproses menjadi cuka. Dalam riwayat hadis lain disebutkan bahwasanya ada seorang anak yatim yang mendapatkan warisan dari orang tuanya berupa khamar. Zaman dulu ya, mungkin yang sebelum diharamkan, begitu dia mendapatkan warisan mungkin ya baru diharamkan. Maka Rasulullah SAW menyuruh tumpahkan. Ada yang bilang, bolehkah saya memproses menjadi cuka? Tidak. Bayangkan anak yatim, hartanya ditinggalkan oleh orang tuanya ini. Khamar ini haram. Tapi kalau menjadi cuka, menjadi halal. Menjadi halal berarti menjadi boleh diperjualbelikan. Ini harta. Tapi begitu diperintahkan untuk menumpahkan khamar, ini seakan-akan menyuruh untuk memusnahkan harta anak yatim. Ternyata dengan perintahnya Rasulullah menyuruh menumpahkan khamar, berarti tidak dianggap harta, walaupun bisa diproses untuk menjadi sebuah harta, yaitu menjadi sebuah cuka. Baik, ini pendapat para ulama di sini. Yang dibahas di sini adalah prosesnya yang dilarang. Prosesnya yang dilarang. Namun apabila sudah menjadi, bedakan ya, prosesnya dilarang, tapi ternyata jadi. Perbuatan saya haram misalnya, dikatakan haram saya melakukannya ini, harusnya saya buang, malah saya proses menjadi cuka. Haram, ya benar haram. Perbuatan saya, tapi zatnya setelah berubah menjadi cuka, apakah kita hukumi seperti dari awal yaitu minuman keras, ataupun kita hukumi menjadi sebuah yang sudah menjadi bentuk cuka? Di sini juga terjadi perbedaan pendapat para ulama. Itu untuk pendapat yang kedua tadi, yang mengharamkan prosesnya. Kalau mazhab Hanafiyah membolehkan prosesnya dan hasilnya pasti boleh. Baik, yang mengharamkan tadi, sebagian mereka berpendapat bahwa hukumnya tetap najis, tidak halal dikonsumsi. Dan untuk yang ini, wallahu taala alam, yang anak pahami, anak tidak paham mazhab Hambali ataupun mazhab Maliki, karena anak belum menelaah dalam kitab mereka. Namun mazhab Syafi'i yang diharamkan oleh mereka proses khamar menjadi cuka adalah bila memakai katalis, bila ada zat yang dimasukkan ke dalamnya. Gak tahu anak proses apa istilahnya, zat apakah, cuma disebutkan dimasukkan zat sesuatu, dari gara-gara zat itulah memproses khamar menjadi cuka. Ini tetap haram dikonsumsi. Walaupun jadi cuka tapi dia jadi najis. Kok bisa najis? Karena ingat, jumhur mengatakan khamar najis. Kalau najis dimasukkan sesuatu, maka sesuatu ini bercampur menjadi najis. Kemudian najis ini berubah menjadi suci karena berubah menjadi cuka. Tapi ada benda yang terkena najis. Benda yang terkena najis ini bercampur dengan benda yang suci, jadi najis juga. Itu maksud cara mereka menganalisanya. Adapun berubah gara-gara meletakkan, jadi bukan gara-gara dimasukkan sesuatu, tapi gara-gara disimpan, diletakkan di tempat panas, diletakkan di tempat dingin, ataupun bagaimana, wallahu taala alam. Maka di sini kalau menjadi cuka jadi suci ataupun jadi halal.
Mungkin prosesnya ya Allah Ta'ala yang beliau sebutkan di sini, prosesnya yang dilarang, tapi hasilnya bila tidak ada dimasukkan sesuatu menurut mazhab Syafi'i halal. Baik. Wallahu ta'ala alam. Di sini penulis lebih merajihkan adapun tinjauan dalil pendapat yang menghalalkan cuka yang diproses dari khamar lebih kuat. Di sini penulis menguatkan pendapat yang halal. Prosesnya, perbuatannya tidak boleh, hasilnya menjadi halal. Kok ada seperti Ustaz, perbuatan nggak boleh tapi hasilnya menjadi halal? Iya, perbuatan kamu nggak boleh melakukannya itu. Namun kalau apa yang kamu dapatkan ini ya halal, prosesnya nggak boleh tapi hasilnya bisa jadi halal. Baik, wallahu ta'ala alam. Kalau anda juga lebih mengambil pendapat ini, yaitu cuka yang diproses dari khamar selama tidak diberikan katalis di dalamnya, benar-benar berubah dengan sendirinya gara-gara faktor suhu ataupun peletakan di dalam kena matahari atau tidak, maka dia berubah menjadi cuka dan hasilnya adalah halal. Pernah makan cuka ya? Gimana? Bikin acara enak ya. Nah, cuka enak nggak cuka? Asem, cuka asem kan? Kecut. Baik, antum mungkin pernah mendengar hadis ni'mal idamu al-khallu. Pernah dengar ya? Sebaik-baiknya lauk adalah cuka. Apa yang dimaksud lauk? Apa yang dimaksud dengan lauk? Mari kita lihat dulu ya. Yang pernah umroh, di sana itu kalau beli roti ada lauknya. Ini rotinya itu roti tawar. Gak seperti roti tawar kita masih ada manis-manisnya roti tawar kita itu. Ini memang roti tawar memang tepung tok, dah tepung diadon, taruh di api jadi roti kan. Ambil roti, nah beli lauk. Bagi yang miskin-miskin beli lauknya kacang adas yang warna kuning itu. Kalau yang kaya-kaya belinya daging. Inilah ini dinamakan lauk. Ini roti. Makan gini. Ambil roti makan gini. Baik, ini lauk. Yang umumnya orang kalau bikin lauk, makan roti, lauknya apa? Daging. Kuah daging ataupun sayur. Sayur apa yang paling disukai Rasulullah? Labu. Jadi kata dalam hadis dikatakan Rasulullah kalau makan roti ada lauk, dicari-cari labu mana. Dapat labu baru makan. Ini lauknya, padahal seperti ini. Nah, Rasulullah bertanya kepada seorang sahabat ketika menghidangkan roti, lauknya mana? Tapi nggak punya lauk ya Rasulullah. Cuma ada cuka. Kemudian Rasulullah mengatakan, bawa cuka, bawa aja cuka ke sini. Ni'mal idamu al-khal. Pertanyaannya, ucapan Rasulullah ini berlaku global atau hanya untuk menghibur tuan rumah? Kira-kira gimana? Menghibur tuan rumah. Gak ada orang makan roti pakai cuka, gak ada. Asing, kecut sudah. Lauknya ya umum, lauknya umum, sudah kita ma'ruf. Cuma untuk menghibur tuan rumah, istilah kita gini, gak punya apa-apa pak, punyanya cuma air teh. Bawa kesini bawa air teh paling enak, saya paling suka es teh gitu. Maka orang yang tuan rumah jadinya gembira. Wah ternyata mau juga teh. Biasa kira cuma ini maunya cappuccino, maunya kopi-kopi mahal, mau juga teh, mau juga beras kencur. Nah orang kan senang kan? Nah itu ternyata. Wallahu ta'ala ana lebih mengambil pendapat yang ini. Bukan mengambil pendapat berarti senikmat-nikmatnya lauk adalah cuka. Jangan. Buktinya Rasulullah sukanya mana? Labu, bukan cuka. Rasulullah enggak ketika dihidangkan lauk, cuka mana? Enggak kan? Yang dimakan labu. Yang diambil daging. Ini kasus tertentu. Jadi tolong dibawakan kepada kasus
tertentu. Anda mendengar seorang ustaz mengatakan, nikmat. Roti itu paling enak dimakan pakai cuka. Enggak, saya bilang. Hadis itu bukan pernyataan global, tapi menghibur di kasus tertentu, menghibur tuan rumah biar nggak merasa hina ketika menghidangkan cuma cuka tok. Allah Ta'ala ini yang lebih mengambil pendapat ini. Kalau nggak percaya coba makan roti pakai cuka. Kita Allah Ta'ala anak-anak awal-awal di Saudi juga makan roti kok pakai daging. Roti menurut kita kan pakai selai kan, kayak yang manis-manis. Ternyata emang sudah. Ya seperti itu mereka makan, seperti kita makan nasi pakai lauk, mereka roti pakai lauk. Ya, coba aja di rumah gitu ya, bikin roti tortilla ataupun bikin roti pita yang embung gitu, makan pakai lauk atau pakai cuka gitu. Wallahu ta'ala alam. Baik, yang berikutnya adalah makanan dan minuman yang beralkohol. Di sini bedakan dengan judul yang berikutnya. Di sini beralkohol, di sana ditambahkan alkohol. Berarti kalau di sini adalah yang berasal dari makanan itu sendiri. Beliau mengatakan beberapa jenis makanan mengandung alkohol yang berasal dari proses fermentasi alami. Seperti roti yang mengandung alkohol disebabkan proses adonan yang dicampur ragi. Pada saat roti dipanggang, dibakar, umumnya alkohol yang terdapat pada adonan tadi menguap terurai tanpa meninggalkan bekas sama sekali. Begitu juga beliau menyebutkan di sini alkohol yang juga terdapat pada jus buah-buahan, khusus jus anggur kadarnya bisa mencapai 1%, juga terdapat pada susu dengan kadar terkadang 0,5%. Akan tetapi minuman ini tidak memabukkan sekalipun dikonsumsi dalam jumlah besar. Kalau itu pada kita apa? Tapi kalau itu periksa di dalam laboratorium nggak usah diingkari lagi lah, ada alkoholnya. Karena proses fermentasi. Nabidh itu kurma yang direndam, infused water. Tapi yang direndam adalah kurma. Itu berproses dia. Bercampurnya gula dengan air berproses, yang ujung-ujungnya bisa menjadi memabukkan. Namun sebelumnya tidak memabukkan, tapi sudah mulai terkandung alkohol. Kita nggak bisa diikat ini. Coba periksa saja, ada terkandung alkohol, cuma belum sampai ke taraf memabukkan. Apalagi, intinya dia muncul dari dalam makanan itu sendiri. Maka hukum makanan ini beliau disebutkan di sini halal, sekalipun mengandung alkohol. Ingat ya, karena yang diharamkan adalah makanan yang memabukkan. Memang alkohol unsur yang membuat dia menjadi memabukkan. Tapi di sini yang muncul dari makanan ini belum sampai ke taraf memabukkan. Beliau katakan, karena yang diharamkan adalah makanan yang jumlah besar memabukkan, maka sekalipun jumlahnya kecil tetap diharamkan. Kalau ada yang bilang, Ustaz, bukankah ada dalil ma askara kathiruhu faqalilu haram? Sesuatu yang beliau sebutkan di sini, sesuatu yang memabukkan dalam jumlah besar, maka dalam jumlah kecil pun dia haram. Ini kan jumlahnya kecil, Ustaz, alkohol. Kok antum mengatakan halal? Baik, mari kita pahami hadis dulu. Hadisnya adalah, cara pemahamannya, apabila air di gelas ini memabukkan, ini kita semua tahu ini air yang memabukkan. Kalau anak minum memabukkan. Maka kalau anak ambil tetes seperti ini dan anak tidak mabuk, halal apa haram? Haram. Ini yang dimaksud hadis ini. Ma askara kathiru, apa yang kalau kamu minum banyak memabukkan, satu tetes pun kamu minum walaupun tidak sampai kamu mabuk, tetap
haram. Jadi ingat, yang diharamkan itu bukan minum sampai mabuk. Karena ada orang yang salah paham seperti itu, mengatakan, Ustaz, anak itu kuat Ustaz, minuman itu tua itu 2 gelas itu belum sampai mabuk Ustaz. Berarti belum haram dong Ustaz. Enggak. Haram. Bukan kamu sampai mabuk, tapi minumannya minuman memabukkan. Ya mungkin gara-gara terbiasa, ya sama masak jeruk makan jeruk gitu ya. Memang sudah dia konsumsinya itu tok. Nah, adapun tadi tape tadi, ataupun jus tadi, ataupun roti yang punya diadon dengan ragi tadi, itu belum memabukkan. Maka halal kamu makan. Bendanya ini belum memabukkan, ataupun tidak sampai memabukkan, tadi kamu makan halal. Kalau ini sudah memabukkan, 1 tetes pun haram. Jadi bedakan seperti itu ya. Baik, Allah Ta'ala alam. Kalau seperti tape misalnya, tape di Aceh, Allah alam istilahnya di sini. Ada istilah di Aceh itu, jangan nggak boleh makan tape yang pungo. Pungo itu kalau bahasa Indonesianya sudah gila. Jadi ada proses di mana tape itu ada satu titik itu sudah memabukkan. Berarti yang seperti dibuang. Ada atau tidak wallahu alam pada orang-orang yang membuat tape itu. Begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu melarang membuat nabiz. Ingat ya, nabiz tadi apa? Infuse water dari kurma. Rendam kurma, taruh, karena bukan di jus bukan di blender. Kalau sari kurma itu dari apa itu? Perasan. Itu berarti dipaksa ya. Pemaksaan. Padahal dulu yang namanya kurma itu ditumpuk. Nah, kurma itu kan merupakan makanan pokok zaman dulu, berarti makanan pokok yang tahan tahunan. Selama tidak diulatin, soalnya nggak busuk dia. Jadi bisa bertahan tahunan. Diletakkan di tempat, di gentong misalnya. Nah, di bawahnya itu dibolongin, nanti menjadi cair sendiri. Ini yang dinamakan kalau nggak salah namanya zift kalau nggak salah ya. Ada istilahnya sendiri, cairan dari kurma, ada istilahnya sendiri, cairan dari daging, minyak samin, ada cairan dari buah zaitun jadinya zait. Kalau sekarang dipaksa kayaknya karena komersial, dipaksa benar-benar jadi. Nah ini jus, ini bukan jus, perasan kurma. Kalau yang tadi kurma direndam di air. Nah dulu Rasulullah SAW melarang beberapa model bejana. Ini termasuk yang dalil yang menyebutkan nasikh dan mansukh. Pernah dilarang kemudian dibolehkan. Nasikh mansukh itu kan pernah dibolehkan kemudian dilarang. Ada yang pernah dilarang kemudian dibolehkan. Termasuk contohnya yaitu amalan yang pernah dilarang kemudian dibolehkan adalah bikin infuse water dari kurma di beberapa bejana. Kalau nggak salah anak, dulu dilarang di nakir. Nakir itu pohon kurma yang sudah ditebang kemudian dibikin menjadi bejana. Kemudian dari aspal. Nggak tahu bentuk aspal zaman dulu, nggak tahu. Intinya ada bejana-bejana. Kemudian di dubba. Dubba itu labu, tahu labu? Labu model gini. Di film-film kungfu mabuk itu pasti bawa itu. Nah, itu ada. Anak juga baru lihat ketika teman anak nanam di Jember. Apa ini? Labu. Dia kalau masih muda lembut, memang bisa dimasak. Tapi kalau sudah tua, ini memang menjadi kendi. Tok ini dalamnya dikeluarkan biji-bijinya lain, kulitnya bisa benar-benar jadi kendi, jadi tempat air. Nah, dilarang oleh Rasulullah untuk bikin infuse water di dalam itu baik kurma.
Itu namanya apa? Dubba. Dan beberapa bejana yang lain. Kemudian dimasukkan oleh Rasulullah, dihapus hukumnya. Beliau mengatakan, fa'ambidhu fi ma syi'tum. Silahkan kamu bikin infused water dari kurma di tempat manapun yang kalian pilih, illa alla tashrabu muskiran. Yang penting jangan sampai memabukkan. Jadi dulu kalau kamu bikin di bejana ini, satu hari pun, setengah hari pun nggak boleh lagi minum, karena sudah ada larangannya. Mabuk tidak mabuk nggak boleh. Dan begitu dihapus, standarnya bukan bejana, tapi memabukkan atau tidak. Dan selama proses fermentasi ini, kita tahu ya, kita kalau ngomong fermentasi kan teringatnya pakan ayam gitu ya, pakan apa? Pakan lili ataupun proses kompos ya. Nah, itu kan prosesnya panjang kan, 7 hari. Selama proses kita buka OTP berhasil. Tapi kan belum matang, belum jadi. Nah, itu dia. Selama proses itu ada alkoholnya, ada, tapi tidak memabukkan dan berarti tidak haram. Baik. Apa tadi berarti yang banyak yang bertanya, Ustaz ini kan mengandung alkohol? Iya, memabukkan atau tidak? Tidak, saya selesai sudah. Kalau memang dia muncul dari makanan itu sendiri. Yang berikutnya adalah makanan dan minuman yang ditambahkan alkohol. Alkohol digunakan secara luas dalam industri pangan sebagai zat pewarna, rasa, dan bau agar menarik untuk dikonsumsi. Terkadang sengaja ditambahkan ke dalam makanan dalam jumlah besar, seperti dalam proses pembuatan es krim, berbagai jenis kue, minuman non-alkohol, dan buah-buahan yang dapat memabukkan. InsyaAllah ya, memang takwa itu harus dikedepankan daripada komersial. Kalau hanya sekedar biar laku, biar menarik konsumen, takwa dikesampingkan, ya akibatnya seperti ini. Mereka kan nggak tahu. Maka alhamdulillah ya, kita di negara kita ataupun alhamdulillah negara-negara yang lain juga sudah mulai melirik hal ini walaupun negara kafir, yaitu sertifikasi halal. Dan mereka juga mengakui bahwasanya, orang kafir juga mengakui bahwasanya makanan halal itulah makanan yang sangat higienis dibandingkan makanan-makanan yang tidak ada sertifikat halal. Maka yang seperti ini kita harapkan mereka benar-benar bekerja dengan bagus, tidak ditipu, tidak diperdaya oleh orang yang punya pabrik itu. Jangan begitu ada inspeksi kemudian diajak ke tempat yang prosesnya halal, mereka pulang proses haramnya tetap dilanjutkan. Kita harapkan ini agar tenang, kita merasa percaya dengan mereka dalam mengkonsumsi makanan-makanan yang mereka berikan sertifikat label halal. Nah, kemudian dilanjutkan, hukum menggunakan alkohol dalam produk makanan diharamkan dalam Islam karena ini melanggar perintah Allah yang memerintahkan seorang muslim untuk menjauhi khamar. Oleh karena itu para ulama dari berbagai mazhab melarang penggunaan khamar untuk apapun juga. Baik, ini tentang hal hukumnya seperti ini, sudah haram, nggak boleh kita melakukannya. Akan tetapi ada pertanyaan besar yang dipertanyakan, bila makanan atau minuman tersebut telah dicampur alkohol oleh sebuah pabrik makanan atau minuman, seperti minuman berkola yang menggunakan alkohol untuk melarutkan zat kola, apakah halal menjual produk yang mengandung alkohol tersebut dan apakah halal untuk dikonsumsi? Beliau di sini memang inti dari kitab ini adalah harta haram kontemporer. Harta haram muamalat kontemporer. Jadi sebenarnya beliau tidak melihat ke prosesnya ataupun benda ini halal atau tidak. Itu masalah fikih. Yang sedang beliau bahas di sini adalah menjualnya, mentransaksikannya, hasil yang didapat halal atau haram. Ini yang sedang dibahas. Makanya beliau akhirnya membahas tentang hukum menjual produk tersebut. Beliau mengatakan hal ini terbagi dalam dua keadaan. Pertama, alkohol yang dilarutkan ke dalam makanan minuman tidak terurai. Ini yang dinamakan di dalam fikih
istihlak. Istihlak itu adalah benda ataupun air, kita contohkan ya, air yang sangat banyak, air yang banyak, kemudian dimasuki oleh najis misalnya, yang membuat najis itu terurai dalam air sehingga warnanya tidak berubah, rasanya tidak berubah, baunya tidak berubah. Gara-gara apa? Sudah terurai. Beliau, Masya Allah, beliau mengartikan dengan kata-kata terurai ya, kata-kata istihlak ini. Jadi musnah gara-gara saking banyaknya air. Nah, jadi sekarang apabila tidak terurai, kalau tidak terurai berarti apa? Masih ada bau, rasa ataupun warna. Para ulama sepakat bahwa makanan dan minuman ini tidak boleh dikonsumsi, tidak boleh diperjualbelikan, dan wajib dilenyapkan karena makanan dan atau minuman ini bercampur alkohol atau khamar yang haram untuk dikonsumsi. Yang kedua, alkohol yang dicampurkan ke dalam makanan atau minuman yang telah terurai. Maksudnya tidak terdapat lagi bau, rasa, warna, dan tidak menyebabkan mabuk manakala makanan dan minuman tersebut dikonsumsi. Kira-kira kalau seperti ini apa gunanya? Ada gunanya enggak? Ini harus kita tanyakan ke BPOM ini. Harus kita tanyakan ke timnya. Kalau memang diteteskan air 2000 liter, 5000 liter diteteskan 5 tetes alkohol, kalau memang tidak terurai berarti untuk apa? Harusnya mereka memberikan ini biar berpengaruh, baik itu di rasa ataupun di aroma. Nah, jadi wallahu ta'ala alam, tapi di sini beliau menyebutkan kalau ada keadaan seperti ini. Maka para ulama berbeda pendapat tentang kehalalan makanan ini. Pendapat yang pertama, menurut mazhab Hanafi, Maliki, dan Syafi'i, makanan dan minuman ini tidak halal karena telah bercampur alkohol, dan alkohol dan khamar adalah najis. Maka berarti makanan dan minuman ini telah bercampur najis, hukumnya berubah menjadi najis dan tidak boleh dikonsumsi dan haram diperjualbelikan. Pendapat yang kedua, menurut sebagian ulama dalam mazhab Hambali, Abu Yusuf, contohnya Abu Yusuf dan yaitu murid Abu Hanifah dan Ibnu Hazm, bahwa makanan minuman yang telah bercampur khamar, yang terlarut, yang kita ngomong yang terlarut dalam makanan, tidak terdapat lagi bau, rasa, dan juga tidak efek-efek memabukkan, maka hukuman makanan tersebut adalah halal untuk dikonsumsi dan diperjualbelikan. Sebenarnya kalau kita kembali ke fikih, masalah ini bukan gara-gara ini. Permasalahan ini adalah dalam masalah fikih ya. Apa hukumnya air yang tercampur najis namun tidak berubah? Apa? Anak mau tahu mazhab antum apa dalam hal ini? Ada air 1 timba. Ingat, kasus yang pertama belum mencapai 2 kulah. 2 kulah itu berapa liter? 2 kulah itu zaman dulu, ukuran volume zaman dulu. Berapa liter kira-kira? Anda yang pernah tahu? 284 kira-kira seperti itu. Anda mendapatkan konversi ukuran zaman dulu berubah menjadi dikonversikan ke ukuran zaman sekarang, yaitu di sebuah jurnal yang dikeluarkan oleh Departemen Kehakiman Saudi Arabia. Situ dibuat tentang farsakh, burud, tentang marhalah, tentang kail, tirah, dan lain sebagainya. Kira-kira 284 liter. Baik, air ditimba belum sampai ke situ. Belum sampai 284. Terteteslah 1 tetes kencing yang kita sepakati, langsung kita sepakati najisnya, kencing kita. Kita tahu, yakin, bukan ragu lagi, yakin. Kita coba rasa, nggak berubah, warna nggak berubah, bau nggak berubah. Najis atau tidak?
Yang antum yakini dulu, kita nggak tanya mazhab dulu. Yang yakin atau tidak? Najis atau tidak? Najis. Ini mazhab Syafi'i, mazhab Hambali. Mazhab Maliki nggak najis. Mazhab Maliki standar najisnya adalah berubah. Kalau berubah, najis nggak berubah, berarti dia telah melenyapkan, menguraikan kekuatan air ini bisa melenyapkan najis tadi, yang sedikit tadi. Dan di sini ikhwah sekalian, di sini oleh sebagian orang-orang yang apa istilahnya, belajarnya mungkin belum masih setengah-setengah fikih ya. Kamu ngaku-ngaku mazhab Syafi'i, yayasan Imam Syafi'i, sekolah-sekolah Imam Syafi'i, air yang satu ember kena najis, kamu katakan enggak najis. Jadi seakan-akan kalau kita bilang ini enggak najis, kita keluar dari mazhab Syafi'i. Ada orang gitu kan? Kalau antum mendapatkan orang ngaku-ngakunya mazhab Syafi'i, ngaku-ngakunya yayasan Syafi'i, tapi enggak kunut. Jadi seakan-akan kalau enggak kunut berarti bukan mazhab Syafi'i. Kalau tuh ketemu orang seperti ini kan, qul salam gitu. Kenapa? Al-Quran mengatakan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Orang jahil enggak usah dihiraukan. Jadi mereka standar mazhab Syafi'i atau tidak, standarnya adalah qunut. Standarnya adalah usolli. Standarnya adalah Imam Ghazali mengatakan, beliau mengatakan, aku sangat ingin seandainya Imam Syafi'i sendiri mengambil mazhab Malik dalam hal ini. Syafi'i mengatakan najis, benar. Nah, Malik mengatakan tidak najis, yang satu ember tadi ya, kita contoh satu ember tadi ya. Imam Ghazali mengatakan apa? Aku sangat ingin seandainya Syafi'i dalam hal ini ngambil seperti mazhab Malik, karena itu yang cocok. Siapa yang berani mengeluarkan Imam Ghazali dari mazhab Syafi'i? Wah, ini bukan mazhab Syafi'i ini, air nggak najis, dibilang nggak najis. Keluar kamu dari mazhab Syafi'i. Ada yang berani mengatakan? Enggak. Ini furu'. Ini cabang-cabang kecil di baliknya. Bukan usul mazhabnya kita tidak ambil. Nah, mereka belajar usul enggak? Enggak. Mereka belajar cuma yang ini. Besok menuduh kita enggak mazhab Syafi'i gara-gara ini, enggak mazhab Syafi'i bukan gara-gara ini. Sudah faqulu salaman, salam. Apa itu, kenapa salam? Idza khatabahumul jahilun. Allah menyuruh seperti itu kok. Baik, ini ya. Tapi kalau dua kulah bercampur najis, tidak sampai berubah, tidak najis. Kalau berubah baru najis. Jadi standar yang berbeda pendapat di mana? Di selain dua kulah. Ingat, ini khusus untuk air. Khusus untuk air. Kalau selain air, jus, minyak, apalagi yang selain air, zat cair yang lain, kalau bercampur najis, walaupun tidak berubah, walaupun lebih daripada dua kulah, najis. Menurut mazhab Syafi'i. Mazhab lain ini anda nggak tahu. Pakai mazhab Hambali juga seperti itu. Allah alam, anda nggak tahu. Tapi mazhab Syafi'i mengatakan najis, ataupun jumhur, Allah alam, mungkin jumhur yang mengatakan najis. Kenapa? Karena hadisnya cuma masalah air. Dan air punya kekuatan untuk menolak najis. Selain air, nggak ada. Harus dibuang semuanya. Makanya itu pernah dengar kisah seorang ulama, kalau nggak salah Ibnu Sirin, bangkrut gara-gara minyaknya kemasukan tikus. Dibuang semuanya karena sudah dianggap sudah najis, walaupun tidak berubah. Walaupun lebih daripada dua kullah, akhirnya banyak utang, di penjara kan? Gara-gara ini. Kasusnya di sini. Memang di sana ada mazhab yang lain, kalau nggak salah nama mazhab Ibnu Taimiyah. Pendapat Ibnu Taimiyah mengatakan standar najis atau tidak gara-gara berubah. Baik itu air ataupun selain air. Baik itu dua kulah ataupun satu kulah. Ya, dua kulah ataupun kurang daripada
dua pola. Standar najis atau tidak bercampur dengan najis bila berubah. Bila tidak berubah gara-gara terurai, maka tidak najis. Ambil pendapat yang mana? Antum sekarang ngambil pendapat di air, oh tetap najis Ustaz. Karena masih cuma 1 ember. Kalau jusnya satu tong, minyaknya 1 tong, bisa berubah pendapat antum, jangan-jangan ini. Ayo sebelum berubah pendapat gara-gara urusan ekonomi, takrir dulu masalahnya, maksudnya tetapkan dulu masalahnya yang mana yang rojih. Jadi Allah Ta'ala menurut ana asal mula perdebatan ini gara-gara ini. Maka ini adonan, apalagi minyak, makanan, jus dicampur dengan najis, walaupun dia terurai tidak ada rasa lagi, dianggap najis. Oleh siapa ini sini? Oleh jumhur. Baik, oleh jumhur ulama. Wallahu ta'ala alam, penulis di sini lebih mengambil pendapat yang kedua, yaitu pendapat yang mengatakan zat khamar yang telah larut dan terurai dan yang tinggal hanyalah makanan dan minuman yang halal tadi, sebagaimana khamar murni bila berubah menjadi cuka, hukumnya berubah menjadi halal. Apalagi bila khamar dan makanan ini hanyalah campuran dan bukan bahan dasar. Wallahu ta'ala alam. Cuma yang perlu kita pertanyakan, yang Anda pertanyakan tadi, terus ngapain? Apa pengaruhnya kalau cuma ditetes di sini sampai terurai semuanya, tidak ada rasanya, tidak ada pengaruhnya, tidak ada unsur menjadi lebih awet? Wallahu a'lam. Ini yang perlu lebih diteliti oleh orang-orang yang mengeluarkan sertifikat halal. Jangan nanti beralasan, udah terurai kok. Kalau terurai ngapain kamu campur? Jangan tidak terurai. Wallahu ta'ala alam. Jadi di sini penulis merocikan pendapat yang halal asalkan tidak ada pengaruhnya lagi, sudah terurai, sudah tidak ada baunya, tidak ada rasanya, tidak ada warnanya. Baik. Yang berikutnya adalah menggunakan obat-obatan beralkohol. Ini sebenarnya yang perlu kita tekankan, karena ini kebanyakan yang ada seperti ini. Yang pertama yang dibahas adalah sub pembahasannya menggunakan khamar sebagai obat. Ya, ini menggunakan khamar sebagai obat dulu, nanti baru menggunakan obat yang bercampur khamar. Penjelasan sebelumnya sudah jelas bahwasanya khamar hukumnya adalah haram, tidak boleh dikonsumsi. Bila ada suatu obat selain khamar untuk sebuah penyakit, semua para ulama sepakat haram hukumnya menggunakan khamar sebagai obat. Yang jadi masalah, bila tidak ditemukan obat lain yang cocok untuk penyakit tersebut kecuali khamar, maka para ulama berbeda pendapat tentang hal ini. Masya Allah. Jadi tidak ada obat lain kecuali khamar. Ini sebenarnya sebelum kita bahas hukumnya, ada enggak? Ada enggak dokter mengatakan obatmu cuma khamar? Ada Ustaz. Sakit apa? Stres Ustaz. Oh ya, bukan. Itu bukan penyakit, itu gara-gara kamu terbiasa minum ini, enggak boleh minum ini sama istri, akhirnya stres, perlu ngasih lagi. Itu bukan. Itu harus dilawan yang seperti itu ya. Wah, anak kalau nggak dugem dalam seminggu 1 kali Ustaz, makanya stres, anak nggak bisa konsentrasi, anak nggak bisa kerja dengan baik. Berarti anak boleh dugem nggak Ustaz? Itu harus diubah. Kenapa? Karena banyak orang nggak seperti itu. Berarti edik. Kamu itu kecanduan. Dan kecanduan itu bukan dibiarkan, tapi harus dilawan. Antum pernah tahu orang was-was? Pernah ketemu orang was-was? Menyedihkan. Anak pernah ketemu waktu masih di Jogja dulu, kira-kira tahun 98, 99 misalnya. Di sebuah masjid, dia sudah datang ke masjid sebelum azan. Bahkan ataupun ketika azan, sudah datang ke masjid. Tapi di tempat wudhu. Baru masuk ke sholat ketika tasyahud akhir.
hampir basah seluruh badan. Anak coba lihat sekali cara dia wudu, ngeri. Ketika cuci muka sampai di, karena dia berkeyakinan jangan, semua orang was-was semuanya pakai kata-kata jangan-jangan belum, jangan-jangan belum. Jangan-jangan bibir saya ada sela-selanya ini, belum masuk ke dalamnya. Jangan-jangan di sini ada sela-selanya, jangan-jangan. Baik, pernah juga lihat ketika dia sudah mau masuk masjid, balik lagi dari awal lagi. Gara-gara apa? Jangan-jangan belum. Dinasihatin sama teman anak, antum nggak boleh gini-gini, tetap tidak mempan. Kenapa? Karena dia masih pakai kata jangan-jangan. Maka orang was-was itu nggak bisa dinasihatin. Tapi yang bisa adalah kamu harus melawan. Nggak usah antum bawakan dalil, nggak akan. Dia bilang, tapi kamu harus melawan. Lawan gimana maksudnya? Begitu ada kata-kata jangan-jangan, langsung kamu lawan dengan mengatakan sudah. Bisikan-bisikan dalam hati, jangan-jangan belum ini, jangan-jangan belum ini, belum sudah. 1 hari, 2 hari agak berat, 3 hari, lama-lama gampang dengan cara melawan. Anak awal-awalnya anak kira was-was itu cuma dalam wudu. Ternyata kata Syekh Ana ada juga dalam masalah yang lain. Contohnya antara suami istri talak. Ada orang kena was-was terus, tanya terus sama Syekh, saya mengatakan seperti ini ke istri saya. Saya mengatakan ke istri saya, sana pergi ke pasar. Talak bukan ya? Ini termasuk talak bukan ya? Jangan-jangan saya sudah mentalak istri saya. Telepon Syekh. Dia ngomong lagi istrinya, kamu ini kok masak seperti ini itu? Kayak enak masakanmu itu. Mending cari istri yang lain. Itu talak atau enggak ya? Tanya, telepon lagi. Was itu harus dilawan, jangan dibiarkan. Ini salah satu contoh. Ada juga yang datang ke anak. Di masjid di dekat rumah anak. Ustaz, anak sudah tanya ke Ustaz ini, Ustaz senior di STDI. Beliau menasihati anak, kemudian bilang, antum jangan temui anak 1 bulan. Kecuali jangan temui anak dulu selama 1 bulan. Praktekkan dulu apa yang anak katakan. Baru kemudian datangi anak setelah 1 bulan. Kalau antum nggak praktekkan, nggak usah datangin anak. Dia datang ke anak. Nggak datang ke Ustaz, itu datang ke anak. Anak 11. Antum sudah tanya sama Ustaz Fulan, dinasihatin masih tanya ke anak lagi. Antum mau carinya apa sih? Anak marahin mana? Mereka bikinnya apa? Ustaz, bukankah ini Ustaz? Anak khawatir Ustaz. Anak sangat takut gini. Anak sangat takut ini. Semuanya tuh. Itu orang-orang was-was curhatnya seperti itu. Anak langsung nggak tanggapin anak. Lawan. Sudah sah itu. Tapi Ustaz, kalau tuh masih seperti ini, kau usah nanya sama anak. Anak sudah nggak ngasih solusi, itu masih bilang tapi. Nah ini sekarang maka berbahagialah antum yang tidak diganggu lewat jalan ini, tenang hidupnya. Baik, ini kita kembali yang tadi ya. Ada orang yang merasa jalan keluar saya cuma ini Ustaz. Antum pernah tahu orang yang, Ustaz, anak kalau tidak ngerokok Ustaz, itu gunting nggak bisa jalan Ustaz. Anak ini tailor Ustaz. Anak harus kerja tuh, anak istri kan ya. Anak kalau tidak ngerokok Ustaz, ini gunting nggak jalan itu Ustaz. Anak kalau nggak ngerokok Ustaz, cangkul nggak bisa gerak ini Ustaz. Kalau nggak ngerokok, semen nggak bisa. Tanya sama dia. Ketika Ramadan, ketika kamu dapat orderan baju baru untuk Lebaran, kamu puasa nggak? Oh puasa Ustaz. Jalan nggak guntingnya? Jalan Ustaz. Berarti itu cuma hayalan belaka itu. Bukan alasan untuk kamu bertanya ke Ustaz, bukan. Itu yang salah satu yang ana dorong ayah ana untuk meninggalkan rokok. Insyaallah ya. Ana tidak pernah datang ke bapak ana, ayah rokok itu haram ya.
Gak pernah ngambil rokok anak sembunyikan, gak pernah. Tapi ayahnya tahu anak mengharamkan, anak berpendapat rokok itu haram. Maka gak pernah diminta anak untuk beli rokok. Ini sejak anak di Madinah ya. Ataupun malah anak sudah tahu rokok itu haram sejak di Sanawiyah. Masya Allah. Sanawiyah di dekat SMP, anak di pondok pesantren. Kelas 2 kalau nggak salah, kelas 2 SMP. Kepala asrama mengumumkan di musola setelah assalamualaikum, rokok hukumnya haram. Kaget satu musola, satu masjid, kita kaget semua. Kenapa? Karena kiai kita yang lain makruh mengatakan, mereka ngerokok semua. Cuma satu dia nggak ngerokok dia. Cuma satu ustadz anak yang tidak merokok di pondok anak, cuma dia. Kayaknya ada satu lagi yang masih muda, pokoknya yang terkenal di rokok hukumnya haram. Karena beliau mengatakan mengandung unsur nikotin, mengandung ini, mengandung itu, karena ini, karena itu, boleh sebutkan. Sejak anak mendengar itu, anak bertekad, anak tidak akan merokok. Sekarang orang kan bertekad, anak kalau belum punya penghasilan nggak merokok dulu. Anak kalau belum dewasa nggak ngerokok dulu. Orang tua kayak bisa gitu ya. Kalau ngerokok itu kalau udah cari duit sendiri. Anak sampai bertekad, anak tidak akan merokok. Sampai SMA, teman-teman anak ngerokok semua, nawarin rokok ke anak. "Sir, rokok, Sir?" "Enggak." "Kenapa, Sir?" "Haram." "Makruh, Sir." "Terserah kamu bilang makruh, yang penting haram menurut saya." Nah, alhamdulillah sangat menjaga prinsip waktu itu. Enggak enakan. Akhirnya teman anak enggak enakan. Enggak usah yang rokok dekat Sir. Dia mengatakan haram rokoknya. Nah, ayah anak mungkin waktu itu masih dianggap main-main ataupun enggak tahu. Tapi begitu anak di Madinah tahu. Anak enggak ngelarang secara langsung. Begitu ketika musim haji, paman anak masih di Madinah, paman anak haji. Paman anak itu cuma sanggup wukuf di Arafah. Lempar jamarat enggak sanggup. Jalan itu sudah capek. Kata bibi anak, itu gara-gara rokok itu, Sir. Ngerokok, paman itu berat sekali ngapa ngerokok. Langsung anak SMS dulu, belum ada WhatsApp dulu, SMS ayah anak. "Ayah, gini-gini, paman seperti ini. Ayah kan tahun depan haji. Tahun depannya nih beliau. Tahun depan haji. Tolong ayah ya, tinggalkan rokok sekarang. Biar ayah bisa melakukan haji secara sempurna semuanya tanpa harus diwakilkan." Paman ini tuh lempar jamur harus diwakilkan, enggak sanggup dia. Tanpa diwakilkan. Kemudian ayah niatkan meninggalkan rokok itu karena Allah. Sebagaimana ayah sanggup meninggalkan rokok ketika puasa. Karena ketika puasa niatnya karena Allah. Enggak ada balasan. 6 bulan berikutnya liburan, anak pulang. Alhamdulillah ayah anak sudah tidak merokok lagi. Dari arah ini anak arahkan. Jadi sebenarnya alasan mereka, saya nggak bisa. Bisa. Buktinya ketika kamu kerja di ruang rapat, dilarang merokok sama bos kamu, nggak ngerokok juga kan? Baik. Cuma ini yang perlu kita tanyakan, obat apa sih yang khamar? Boleh mengatakan ini, bila tidak ditemukan obat lain yang cocok untuk penyakit tersebut kecuali khamar, maka para ulama berbeda pendapat tentang hal ini. Sebelum kita lihat berbeda pendapat, apa sih? Kayaknya nggak ada kayaknya. Kalau sebagai pembius, berarti bukan obat. Obatnya pakai yang lain. Gara-gara tidak tahan kalau kena yang lain, dibius dulu pakai alkohol. Berarti ini bukan obat ini. Pendapat yang pertama, Ibnu Hazm dan sebagian ulama mazhab Syafi'i membolehkan penggunaan dengan khamar karena penderita tidak menemukan obat yang cocok selain khamar, yang berarti penderita penyakit dapat dianggap dalam keadaan darurat. Mereka berdalil dengan qiyas meminum khamar sebagai pengobatan dalam keadaan darurat dengan memakan makanan yang haram dalam keadaan darurat. Maka bila dibolehkan memakan babi dan bangkai dalam keadaan kelaparan, begitu juga dibolehkan meminum khamar dalam keadaan sakit yang dapat disebutkan dengan khamar. Kalau ini setuju saya. Tidak ada makanan yang lain kecuali daging babi, kecuali bangkai tikus, kecuali bangkai ular. Kalau enggak saya makan mati, wajib makan.
Kalau mati gara-gara nggak makan, dosa kan? Bunuh diri namanya. Jangan bilang, saya ingin menjaga kehormatan, ingin menjaga hukum Allah, maka lebih baik saya mati daripada saya harus memakan bangkai ini. Dalam keadaan darurat, dalam safar, nggak ada makanan, maka kamu mati bunuh diri. Dosa malah kamu itu. Kenapa? Karena ini menjadi halal bagi kamu. Memang hukumnya haram, tapi menjadi halal bagi kamu dalam keadaan darurat. Baik, Anda setuju dengan ini, cuma yang perlu dipertanyakan yang tadi, penyakit apakah yang hanya khamar? Atau pernah lihat orang yang mempraktekkan minum kencing di TV? Ini kencing, ini mengandung ini baik untuk kesehatan, coba diminum dulu. Apa hukumnya? Haram. Anda langsung mengamatkan haram. Minum najis kok. Tapi kan mengandung. Kandungan yang kamu sebutkan itu banyak di tempat halal yang lain. Kenapa harus mencari sensasi di depan orang untuk minum kencing? Minum kencing itu boleh hanya dalam darurat ketika memang tidak ada minuman lagi, seperti di padang pasir ada dicontohkan orang yang survival itu. Akhirnya dia meminjam. Misalkan kalau nggak minum saya dehidrasi, minum kencing. Itu darurat. Pendapat yang beliau memberikan tanggapan dalam hal ini, dalil ini tidak kuat karena syarat sah sebuah qiyas harus tidak bertentangan dengan nas. Dan menggunakan khamar sebagai pengobatan telah dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti yang akan dijelaskan pada dalil kedua. Baik, pendapat yang kedua adalah mayoritas para ulama dari mazhab Hanafi, Maliki dan Syafi'i dan Hambali mengharamkan penggunaan khamar sebagai obat sekalipun dalam keadaan darurat. Dan pendapat ini merupakan keputusan Majma' Fiqih Islami, Divisi Fikih Rabithah Alam Islami. Itu tidak boleh menggunakan khamar murni untuk pengobatan dalam kondisi apapun. Kenapa? Itu yang Anda katakan tadi. Apa? Buktikan bahwasanya ini jadi obat. Ternyata nggak ada. Dan Rasulullah sudah mengingkari khamar sebagai obat. Berarti kalau minum gara-gara nggak ada obat lain, kayaknya nggak. Beda dengan makanan tadi, bangkai ular, makan biar terpenuhi lambung. Yang penting kan masuk apapun kan, asal bisa dicerna. Baik yang daging halal, daging haram, masuk apapun biar tercerna, biar kita tetap bisa hidup. Nah sekarang, khamar, buktikan dulu bahwasanya khamar ini bisa menjadi obat terhadap sebuah penyakit, ini nggak ada penyakit yang lain. Dan di pendapat yang kedua di sini dikatakan sudah dibuktikan oleh syariat bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, innahu laisa bidawa walakinnahu da. Khamar itu bukan obat, dia adalah penyakit. Dalam hadis lain Rasulullah mengatakan, innallaha lam yaj'al shifa'akum fima harrama alaikum. Allah tidak menjadikan obat bagi kalian di sesuatu yang sudah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kalian. Allah taala ini pendapat yang kuat, berarti khamar itu bukan obat. Kalau kamu mengatakan tapi darurat enggak ada yang lain. Enggak ada. Langsung kita katakan enggak ada. Baik, ini yang dapat kita sampaikan, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Kita jawab dulu, ada yang bertanya di sini. Bagaimana hukumnya dengan pertama buah pala yang sering dibuat manisan? Dua, biji pala sebagai bumbu. Masya Allah. Yang bertanya ini ataupun siapapun yang bertanya tentang khususnya tentang ini, tentang halal haram atau tidaknya sebuah makanan memabukkan atau tidak, kembali ke yang tadi, ustadz ataupun para ulama ataupun mufti sudah punya standar halal haram sebuah makanan ataupun minuman. Apa itu? Memabukkan minuman, memabukkan atau tidak. Maksud anak itu yang nabati ya. Para ulama ketika membahas masalah makanan hewani itu banyak yang haram. Keledai haram. Hewan yang dilarang membunuh haram, hewan yang diperintahkan untuk dibunuh haram, hewan buas yang bertaring haram. Banyak haram ya. Tapi kalau membahas masalah nabati cuma satu yang haram. Apa?
memabukkan. Karena memabukkan itu dari nabati ternyata. Baik, muncul memabukkan itu dari nabati. Nah, standarnya berarti bukan benda, bukan buah ini haram, buah ini haram, buah ini nggak ada. Beda dengan hewan tadi, hewan ini haram, hewan ini haram, hewan ini haram. Kalau ini sekarang bukan benda, bukan buah, tapi sifat, yaitu memabukkan. Pertanyaannya, berarti Ustaz menjawab haram memabukkan. Kemudian antum tanya sekarang buahnya. Ustaz, kalau buah ini Ustaz akan jawab apa? Wallahu a'lam. Karena Ustaznya belum pernah makan. Ustaz, minuman ini halal apa haram Ustaz? Wallahu a'lam, coba dulu. Masa Ustaz biar saya coba dulu. Memabukkan haram ya, gitu. Enggak boleh. Jadi kalau ibu bertanya nih, buah pala. Setahu anak kalau buah pala enggak memabukkan. Kalau biji pala, wallahu a'lam. Kalau antum bisa membuktikan memabukkan, haram. Kalau antum bisa membuktikan tidak memabukkan, tidak haram. Bagi yang seperti ini coba tolong tanyakan kepada BPOM. Ada minuman-minuman yang muncul yang baru, merek yang baru. Sebelum dicoba, lihat dulu. Jangan-jangan memang sudah ditulis di bawahnya mengandung alkohol. Antum masih nyoba, kebangetan antum itu. Itu apa? Ngojek namanya, cari-cari kesempatan, nggak boleh. Sudah tidak ada label haram, halal. Sudah dibilang ini nggak boleh konsumsi oleh MUI misalnya, masih namanya memabukkan kan perlu dicoba, nggak boleh gitu. Tapi yang buah-buahan itu coba, nggak apa-apa. Tapi ada orang-orang yang menjaga diri. Mengapain sih masih banyak buah-buahan yang lain, ngapain nyoba-nyoba yang ini? Nah, jadi wallahu ta'ala ya, Anda tidak tahu. Kalau memang ibu bisa membuktikan ini memabukkan, ya haram. Tapi kalau tidak haram. Ya, karena ini sifat ya, sifat perlu dibuktikan. Ilahnya perlu dibuktikan, bukan benda-benda tertentu. Wallahu ta'ala alam. Kalau KPR melalui bank syariah, apakah diperbolehkan? Bila terlambat membayar cicilan ada dendanya, berarti enggak syariah. Baik, Ana bacakan ya. Yang ditawarin ke Ana gitu. Ustadz, ada talangan haji reguler. Saya kirim ya ke jenengan, mungkin teman-teman minat. Dikirimlah bentuknya gambar seperti ini. Talangan haji. Baik, DP, contohnya ya. DP 500.000. Qarad, tulisan di atasnya qarad. Qarad itu apa artinya? Utang. Bahasa Arab ya. Qarad. Dikasih utang oleh bank 24.500.000. Jangka waktu bulan ada dari 12 bulan sampai 84 bulan. 84 bulan berarti berapa tahun? 14 tahun. 7 tahun. 7 tahun. Cicilannya per bulan 592.000. Ya yang 84 bulan ya. Baik, DP 500 dipinjami 24.500. Anda coba pakai kalkulator, gampang aja kan? Udah Anda langsung bilang bahwa riba ya. Masih bagi bentuk pertanyaan. Ini ada fatwanya Ustaz. Bagaimana menurut jenengan riba? Anda langsung bilang, nggak mau debat-debat kan? Ribanya di mana Ustaz? Ya di sini. Anda contohkan gini. Itu tulisannya karotnya 25 juta. Anda ngambil yang 25 juta ya. Anda ngambil yang tanpa DP. Tanpa DP 25 juta. Karotnya. Itu tulisannya karotnya 25 juta. Kalau cicilan 12 bulan, Anda coba yang 12 bulan. Pakai kalkulator, total pelunasan jadi 28 juta. Kan gampang kan? Ini ilmu yang anak SD pun bisa ini. Jadi, sudah kamu katakan karot 25. Cicilannya totalnya 28. Tiga itu kemana? Tiga itu apa kita namakan kalau bukan riba itu apa? Itu dia tanya lagi. Fatwanya seharusnya bagaimana Ustaz? Saya ini awam, maaf. Anak nggak jawab, nggak mau debat.
Kenapa? Ya dia pegawai bank kok. Debat gimana? Pasti pinginnya. Ada dulu Ustadz didatangi oleh pegawai bank. Ya kata-kata politis lah. Ustadz, nasihatin kami Ustadz, nasihatin kami. Kami sanggup untuk merubah. Kami sakit, ini ada kan merubah. Gak ditani sama Ustadz. Akhirnya diajak ngomong yang lain, diajak ngomong tentang apa? Gak ngomong tentang bank kalian gini, seharusnya gini enggak. Tentang program-program yang mau dikerjasama dengan bank ini dalam masalah rekening dan lain sebagainya. Anak dibilang dicerita oleh sekretarisnya. Anak tanya, kenapa Ustaz gitu? Dibilang, lah ini kan pegawai ini. Sok sekali kalian bilang, kami mau mengubah. Gak mungkin. Yang ngubah siapa? Pemegang saham. Yang bisa mengubah siapa? Komisaris. Yang bisa mengubah siapa? Lah kamu itu perojo di bawahnya. Yang digaji. Gak usah bermanis-manis muka dengan saya. Nasihatin kami Ustaz. Lu kami nasihatin kamu tuh keluar. Bukan untuk mengubah bank. Gak bisa kalian mengubah bank. Gak usah bermanis-manis muka di sini. Ya, antum dengan mengatakan bila terlambat cicilan ada dendanya. Sudah, ini riba jahiliyah. Apa? Anzirni ajidka. Berikan saya tenggang waktu, akan saya tambahi. Baik, jadi jangan tertipu dengan istilah syariat atau tidak. Efek bahan tersebut adalah menjadikan aroma makanan menjadi lebih kuat. Berarti berefek. Berarti dia belum terurai. Berarti dia belum terurai karena memberikan efek seperti najis kalau diteteskan di tempat-tempat berubah baunya Ustaz. Aromanya tambah kuat itu. Berarti najis. Apa hukumnya etanol yang hukumnya sama dengan khamar digunakan untuk bahan pelajaran kimia? Enggak apa-apa karena bukan diminum. Nah, bagaimana hukum bahan makanan yang diduga mirip dengan tembakau dan bahan itu dicampur untuk membuat makanan? Allah alam, anda nggak tahu. Antum juga masih mengatakan diduga, anda juga nggak tahu. Baik, ini dapat kita sampaikan. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.